Selamat siang teman-teman, selamat pagi, selamat sore. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat login validation menggunakan aplikasi Android Studio. Jadi yang pertama-tama itu pasti nanti kita menggunakan eh, membuat desain dulu terlebih dahulu teman-teman. Jadi nanti akan saya gunakan ada login, ada main, XML, register, dan splash screen. Jadi itu nanti tipe filenya itu XML ya teman-teman. Nanti jika teman-teman membuat layoutnya login min gini, seperti ini, nanti di Java-nya bisa ditampilkan langsung muncul main activity, register activity, splash screen activity. Seperti itu teman-teman. Jadi sebagai dasarnya teman-teman harus bisa memahami cara membuat desain menggunakan XML terlebih dahulu. Untuk desainnya nanti untuk codingannya seperti ini. Jadi untuk splash screen-nya saya menggunakan linear layout untuk sebagai latar belakangnya atau background-nya. Lalu nanti saya lapisi dengan image view dan text view untuk splash screen saja ya teman-teman. Setelah membuat splash screen ini, saya akan membuat register screen, login screen dulu. Untuk login screen-nya, uh, button yang unsur yang saya gunakan yang pertama adalah image view, text view, edit text, ada text view lagi, dan ada button untuk login dan registernya. Jadi untuk buttonnya di sini ada dua, yaitu button untuk register dan untuk button untuk login. Dan teman-teman jangan lupa untuk menambahkan ID di setiap desain activity-nya ya teman-teman untuk dapat dipanggil atau digunakan dalam codingan Java-nya nantinya. Setelah ada login, saya akan menggunakan register. Nah, untuk registernya nanti tampilannya sederhana saja seperti yang ada di sebelah sini di tampilan view-nya. Untuk codingannya saya menggunakan scroll view. Scroll view ini agar layar pengguna nanti bisa men-scroll layarnya apabila tidak cukup penggunaannya. Jadi bisa di atas bawahkan ada linear layout sebagai bingkainya. Lalu saya gunakan text view, edit text, ada text view lagi, dan nanti akan saya akhiri dengan tombol button untuk menyimpan data-data yang ada di halaman register ini ya teman-teman. Nah, untuk mainnya saya kosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena nantinya main ini hanyalah sebagai fungsi utama saja. Namun nanti uh, activity-nya saya akan menggunakan splash screen, register, dan login. Jadi untuk mainnya tetap jangan diubah dan jangan dihapus juga teman-teman. Nanti ini sebagai fungsi pemanggilan utamanya nanti yang terhubung ke uh, main Java-nya nanti, main activity Java-nya. Seperti itu. Setelah Oh ya teman-teman jangan lupa nanti dalam codingannya kita masuk ke values sini ya teman-teman, ada values, lalu ada tema, kita klik temanya, lalu di temanya ini kita klik yang themes.xml, bukan yang ada tuh dalam kurung naiknya. Nanti untuk pairnya diganti seperti ini, theme appcom.let no action bar. Di sini untuk kita nambahkan option menu ya teman-teman untuk option bar-nya nantinya. Jadi di sini ada menu sendiri, bukan di layout, ada menu untuk option menunya saja, yaitu uh, untuk menambahkan bagian yang ada di atas ini, yaitu toolbar-nya teman-teman. Setelah desainnya sudah selesai, kita baru masuk ke dalam codingan Java-nya teman-teman, atau codingan pemrograman Java-nya. Jadi untuk codingannya, untuk splash screen activity, login activity, dan register activity, dan mic-nya nanti berubah ya teman-teman, berbeda, diklasifikasikan tergantung penggunaannya nantinya. Nah, untuk splash screen activity, nanti di sini saya akan menggunakan uh, new handler.post delay, yaitu untuk menampilkan uh, splash screen-nya nantinya, yaitu nanti ada delay-nya sekitar 3000 second di sini.
Jadi ini dasarnya menggunakan dasar detik ya teman-teman, bukan menit, apalagi jam. Jadi 3000 second. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada public void run. If is login start activity, splash screen activity dot this main activity. Nah, di sini itu yang saya cantumkan di sini itu apabila if misalnya teman-teman uh, sudah mempunyai datanya atau pernah login ke dalam aplikasi ini, nanti bisa langsung tampilannya ke main activity-nya teman-teman. Jika tidak, jika else, jika tidak nanti kita harus masuk ke login activity-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu di sini ada boolean is login. Jadi ini untuk menambahkan membaca file yang ada di SD card-nya teman-teman. Jadi misalnya misalnya file itu ada memberikan nilai true, jika tidak ada akan memberikan return false. Jadi seperti itu, dan nilai false. Jadi sini ada juga public static final string untuk file name-nya untuk login. Jadi ini untuk pembuatan file name-nya saja. Lalu kita baru buat untuk codingan untuk splash screen-nya seperti itu. Nah, setelah splash screen pasti kita baru masuk ke tombol login activity teman-teman. Nah, di sini login activity-nya yang pertama kita harus membuat codingan untuk pembacaan file name yang namanya itu login. Lalu edit text ini adalah menambahkan unsur nama atau string yang nanti hanya digunakan untuk edit text, ada edit username, edit password, dan untuk buttonnya nanti ada kita menggunakan button login dan button register. Lalu setelah kita membuat klasifikasinya seperti ini, kita harus memanggilnya ya teman-teman. Jadi untuk edit username kita by view by id rare.id edit username. Untuk edit username ini untuk id yang telah kita tambahkan di activity login yang .xml yang ada di desain. Makanya teman-teman jangan lupa untuk menambahkan id-nya di file XML-nya teman-teman ya. Untuk nanti bisa dipanggil di activity Java-nya. Jadi button login set on click listener. Jadi button login set on click listener ini misalnya tombol loginnya diklik itu bisa langsung ke login. Jadi ini file SD card get file SD. Jadi ini untuk membaca filenya. Nah, jadi ini untuk buffer reader. Nah, ini untuk buffer reader ini untuk pembacaan filenya saja, teman-teman. Nah, terus ini setelah itu kita misalnya sudah terbaca oleh codingannya, kita baru menuliskan logikanya, teman-teman. Jika if data user equals atau sama dengan ada edit password yang ada string edit passwordnya, maka bisa langsung ke main activity-nya teman-teman. Jika tidak, password tidak sesuai atau user tidak ditemukan, tergantung klasifikasinya yang mana teman-teman. Jadi misalnya usernya tidak ada, maka usernya tidak ditemukan. Misalnya usernya ada namun passwordnya tidak sesuai, maka yang muncul akan passwordnya tidak sesuai. Jadi itu .make text ini adalah peringatan atau pop-up yang nantinya akan muncul apabila kita mengklik salah satu tombol yang sudah sesuai dengan kriterianya agar muncul tools ini, teman-teman. Lalu di sini ada private void save login file. Jadi ini untuk tempat penyimpanannya, teman-teman. Save file, isi file. Jadi misalnya nanti teman-teman udah ngisi atau udah ngisi filenya, nanti akan ditambahkan akan masuk ke dalam filenya, yaitu file yang tadi yaitu file login namanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah login kita pasti juga ada codingan untuk pendaftarannya, teman-teman. Untuk codingannya yang pertama-tama kita harus klasifikasikan edit text, buttonnya juga. Jadi ada di sini ada edit username, edit password, edit email, edit akses sekolah, edit alamat, dan edit nama lengkap. Untuk buttonnya cuma ada button simpan saja karena nantinya saya menggunakan hanya satu button saja di activity ini, teman-teman. Nah, di sini ada toolbar. Jadi toolbarnya tadi yang kita sudah
masukkan tadi ke dalam option menu tadi, itu akan kepanggil di sini. Jadi toolbar view by ID, yaitu toolbarnya. Nanti ID-nya itu toolbar. Tapi untuk ID-nya tidak diharuskan menggunakan nama-nama yang telah saya coding. Jadi dibebaskan bagi teman-teman apa jika ingin mengcustom atau nantinya teman-teman tidak sesuai desainnya dengan yang telah saya buat, bisa didesain menurut keinginan teman-teman masing-masing seperti itu. Di sini saya hanya mengajarkan dasar-dasar untuk penggunaan pemrogramannya saja. Nah, di sini toolbarnya itu toolbar touch navigation air.drivable IC round or back. Jadi di sini itu saya menambahkan tambahan untuk tambahan seperti gambar, teman-teman. Jadi IC round or back ini adalah kayak button, tapi saya ambil dari saya download dari internet saja. Jadi ini nanti saya namakan sendiri seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini nantinya sebagai tombol kembali ke halaman login. Nah, setelah saya sudah klasifikasikan semuanya, teman-teman, nah, nanti kita harus mengklasifikasikannya yang pertama dari ID yang untuk XML, kita harus mengklasifikasinya ke dalam ID yang untuk username-nya dan untuk dipanggil di pemrogramannya, teman-teman. Jadi untuk public void on click.view, jika fungsi validasi ini bernilai false, maka akan muncul pop-up terus, dan jika bernilai true akan menjalankan fungsi save file, teman-teman. Jadi nanti teman-teman misalnya nanti ada data yang gak keisi, nanti ada pop-up mau lengkapi seluruh data, dan misalnya teman-teman semua sudah terisi atau bernilai true, akan menjalankan fungsi save file. Jadi nanti langsung di save, teman-teman. Gitu. Jadi untuk save file ini, string isi file untuk mengambil data yang telah diinput pada form register. Jadi kita menambahkan untuk isi filenya itu untuk edit username, edit password, edit email, edit nama lengkap, nanti itu di get text to string agar ditambahkan ke dalam file name-nya nanti, teman-teman. Gitu. Nah, misalnya nanti datanya itu tidak ada, untuk file registernya tidak ada atau bernama nol, kita akan membuat file baru lagi untuk menambahkan data-data yang telah teman-teman masukin nanti di activity-nya, teman-teman. Nah, di sini ada private boolean is validation. Jadi fungsi ini akan memilih apakah form register telah diisi atau masih kosong, dan akan mengeluarkan nilai yang bersifat boolean, yaitu false atau true, teman-teman. Gitu. Nah, ini untuk main activity-nya. Jadi untuk main activity-nya ya seperti biasa, kita harus klasifikasikan semuanya. Lalu untuk playback static finalnya ya string, yaitu file name-nya juga login. Lalu setelah itu kita harus klasifikasikan toolbar, itu find by view untuk ID-nya ya toolbar, lalu didefinisikan semuanya untuk stringnya, untuk data-datanya harus dimasukkan. Nah, di sini untuk buat button dan form password dalam activity register tidak terlihat. Jadi nanti untuk button text password atau edit password itu nanti visibility-nya tidak bisa dilihat, yaitu gone, teman-teman. Jadi untuk button pancet visibility-nya juga gone. Lalu buat semua form yang tidak bisa diganti itu edit username. Nanti misalnya teman-teman sudah register namanya, sudah dimasukkan data-datanya, sudah selesai, sudah disimpan. Nah, setelah login itu data-datanya tidak bisa diganti ya, teman-teman. Cuma data yang sesuai telah diinput teman-teman awalnya tadi. Seperti itu. Jadi cuma meread login filenya. Jadi untuk read login filenya, penggunaannya itu file SD card. Jadi ini untuk membaca, teman-teman, yaitu untuk pembacaan file yang ada yang telah disimpan di masing-masing device teman-teman gitu, baik itu di laptop, PC maupun apabila teman-teman menggunakan emulator bisa di emulator juga. Jadi apabila menggunakan HP nanti filenya tersimpannya di dalam HP. Apabila udah selesai untuk codingannya, mungkin secara singkat seperti itu.
untuk hasilnya nanti akan saya tampilkan seperti ini. Nah, teman-teman. Untuk penjelasan untuk demo login validationnya, nanti apabila kita klik login validationnya, yang pertama akan muncul splash screen seperti ini sesuai desain yang telah kita buat. Jadi di sini ada username, di sini ada password. Nah, apabila kita datanya belum ada seperti ini, kita passwordnya juga nggak ada, nanti akan muncul pop up seperti ini, user tidak ditemukan, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita masukkan data lagi, ini pakai zoom ya teman-teman ya, 2 4. Tadi saya sudah mencoba. Nah, login berhasil. Nah, untuk login berhasilnya nanti akan muncul nah email, nama lengkap, hasil sekolah, alamat. Jadi untuk seperti ini. Nah, ini teman-teman misalnya kita nggak melogout ya teman-teman ya, nggak melogout, kita keluar dari aplikasi, lalu login validation. Nah, setelah splash screen ini nantinya apabila kita tidak logout, nah kita langsung ke main activity-nya. Karena tadi di pemrograman Java-nya kita telah buat untuk pemrogramannya setelah splash screen apabila sudah terdaftar atau sudah pernah mencobanya langsung masuk ke dalam main activity-nya. Kecuali kita melogoutnya oke. Nah, ini baru balik ke loginnya. Nah, apabila teman-teman belum membuat datanya atau file name-nya, kita harus register dulu teman-teman, yaitu ada username, ada password, email, nama lengkap, asal sekolah, alamat. Nah, untuk email ini kita masih belum memberi batasan, atau kita masih apabila ketik A aja gini bisa, nanti kita langsung masukkan namanya. Jadi ini diisi dengan bebas ya teman-teman, dan datanya nanti setelah kita simpan itu kesimpan ke dalam file yang sudah kita buat, yaitu file name login, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk demonya seperti ini saja. Nah, tapi maaf teman-teman, ada tambahan satu. Ini kenapa saya layarnya backgroundnya gelap, karena tema dari HP saya itu awalnya gelap. Jika temanya terang, nanti background dari HP-nya juga ikut terang, jadi warnanya putih itu teman-teman. Mungkin cukup dari saya, sekian terima kasih.